mayoritas pelanggannya cewek. Kenapa pilihannya pisang? Karena pisang itu kayaknya lebih mudah didapat. Terus cara ngolahnya juga lebih mudah, tidak terlalu ribet. Yang ngeledekin sih sering, Bang. Namanya juga anak tunggal kok jualan. Terus dibilang itu kalau udah kenal uang sambil kuliah pasti nggak selesai itu kuliahnya. Apapun itu caciannya dijadikan motivasi aja. Bahkan dari kawan-kawan ada juga tuh yang bilang, belum selesai skripsi, ngapain usaha gitu. Tapi ujung-ujungnya malah minta kerja di sini. Akhirnya takar-takar aja sampai kira-kira dia kental. Ini untuk perekat panirnya aja, Bang. Dibalut. Ini udah nempel aja. Udah tuh dimasukin ke tepung panir sampai agak diteken-teken udah sampai kayak gini. Kalau idealnya mahasiswa itu menciptakan pekerjaan bukan mencari kerja. Ya walaupun usaha kita itu mulai dari yang kecil. Salah satu alasan masuk teknik industri juga itu, ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Sebelum lanjut nonton, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurun Nazari, usia saya 21 tahun. Asal saya dari Madat, Aceh Timur. 2019 merantau ke Banda Aceh yang dulunya tamatan pesantren, 6 tahun di pesantren. Mulai lanjut merantau ke Banda Aceh untuk kuliah di Universitas Syah Kuala, Prodi Teknik Industri. Dan sekarang usaha kita dengan nama Najajan. Produk yang kita jual adalah pisang coklat, pisang pasir, keju aroma, dan juga flagabin. Sampai agak kecoklatan ya, Bang. Harganya kita serba 10.000, Bang. Harga mahasiswa. Porsi 10.000 untuk pisang pasir isi 10, untuk pisang coklat isi 5, untuk gabin fly isi 4, untuk keju aroma isi 6. Pisang coklat. Untuk pisang pasir, yaitu atau pisang crispy, mungkin lebih dikenal dengan nama pisang crispy, dengan olahan pisang dicampur dengan tepung panir. Kemudian ada pisang coklat, yaitu yang isinya coklat dan pisang, yang dibalut dengan kulit lumpia. Kemudian ada gabin fla susu, yang roti gabin diisi dengan fla susu, kemudian diberikan topping glaze, dan juga ada keju aroma, yang kulit lumpia dibalut dengan keju. Untuk pisang yang kita pakai, pisang kepok. Untuk toppingnya ada coklat, tiramisu, taro, matcha, cappuccino, strawberry, sama vanilla. Ada 7 rasa. Itu harga sama? Untuk harga sama, 10.000. Jadi keseharian kita sebelum buka outlet itu dari pagi kita belanja dulu ke Pasar Induk Lambaro untuk beli pisang, kemudian lanjut ke Penayung untuk beli bahan-bahan seperti glaze dan lain-lain sampai siang. Kalau ada bimbingan sama dosen ke kampus dulu, pokoknya siang sekitaran jam 1:30 kami udah ke outlet untuk siapin bahan-bahan jualannya, buka outlet bersih-bersih, kemudian nyetok bahan-bahan mulai dari buat pisang pasir, buat pisang coklat, dan untuk si keju aroma.
kami buka itu di depan PKA di bulan 2 tanggal 24. Di situ 2 bulan, kemudian kami pindah ke Lampineng sampai akhirnya pindah ke sini. Di sini baru 5 hari. Alamatnya di Jalan Teguhnya Arif lewat Jembatan Lamnyong pas sebelum Gapura Lam Gugup, outlet Najajan. Kita bukanya dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Buat untuk pisang pasir atau pisang crispy, pisangnya dibelah 2. Ini pakai pisang apa nih? Pisang kepok. Belajarnya dulu dari mana? Belajarnya otodidak, lihat YouTube, habis itu praktekin untuk makan sendiri. Akhirnya cocok, ya dicoba jual online pertama. Dari online banyak saran dari customer online untuk jual di outlet biar lebih mudah pesannya dan ready selalu. Ya udah kita buka di outlet. Sebelumnya pernah lihat cerita makan juga, Bang. Jadi terinspirasi dari orang-orang yang dari pengusaha-pengusaha sebelumnya di Aceh terutama. Anak muda lah ya. Iya. Ini kita mau bikin pencelupnya sebelum ke tepung panir. Ini dikasih tepung apa, Kak? Dikasih tepung terigu. Oke. Ini sekitar 3 sendok. Bisa berapa pisang deh? Sekitar 3 porsi untuk segini. Dikasih air. Airnya ditakar-takar aja sampai kira-kira dia kental, diaduk. Kira-kira airnya kurang ditambah lagi. Gini aja sampai dia larut. Ini untuk perekat panirnya aja, Bang. Kalau untuk lumpia juga untuk perekatnya, untuk pisang coklat. Jadi sekali bikin nih nggak banyak ya? Iya. Ini pisang yang tadi dicelupin ke tepung basahnya. Setelah itu dimasukin ke tepung panir. Dibalurin tepung panir sampai agak diteken-teken. Udah sampai kayak gini. Jadi untuk proses pembuatannya biasanya kita buat tepung perekatnya dulu. Dari tepung perekat itu campurannya cuma tepung terigu sama air sampai dia tidak terlalu kental tapi tidak terlalu cair takarannya. Kemudian baru kita belah pisang. Kalau untuk pisang pasir, satu pisang itu kita belah 2, sama juga dengan pisang coklat. Untuk pisang pasir setelah kita belah 2, kita celupkan ke tepung perekat, baru kemudian kita celupkan ke tepung panir sambil agak ditekan-tekan biar panirnya menempel. Kemudian untuk pisang coklat kita kasih kulit lumpia, kita kasih seres coklat, kemudian kasih pisang, baru dikasih tepung perekat untuk ngegulung kulit lumpia tadi. Untuk keju aroma juga sama, prosesnya hampir sama dengan dengan pisang coklat. Kulit lumpia dikasih isian keju, dikasih gula pasir, kemudian dikasih tepung perekat dan digulung. Ini kulit lumpia. Seres. Kasih pisang. Udah tadi. Ini dikasih olesan yang tadi. Ini udah nempel dia. Kayak lem ya? Iya. Kasih pisang. Dibalut. Sekarang
Untuk kerja di outlet ada 2 orang, saya sama kawan. Terus untuk yang nganter kurir ada 1 orang. Memang suka jualan dari dulu di pesantren juga udah mulai jualan, dan selama kuliah jualan-jualan online, tapi baru berani untuk buka outlet itu semenjak semester 8. Modal awalnya untuk sewa tempat sekalian kontainer itu 500.000, dan untuk bahan-bahannya 300.000. Itu cicil beli dikit-dikit untuk beli ons untuk awal-awal. Belum berani nyetok kayak sekarang. Itu modalnya dulu dari mana, Dek? Dulu dari jajan bulanan yang dikasih orang tua, yang nggak cukupnya minta orang tua. Alhamdulillah anak tunggal dari orang tua PNS dan ayah petani. Favorit di sini apa nih? Pisang pasir bang, pisang pasir kita isi 10. Udah sama rasa, kalau tambah topping tambah 2.000. Mayoritas pelanggannya cewek, mahasiswa, sama kadang banyak juga wali santri yang bawa ke pesantren untuk anaknya. Biasa ibu-ibu yang datang ke sini katanya pesanan anaknya, pesanan anaknya. Ada nggak kendala selama jualan? Mungkin terkendala tempatnya pasti tikungan, jadi kalau lagi rame yang beli itu orang-orang suka ngedumel pas belokannya, ngomel kok di sini betul-betul. Ada sempat kemarin ibu-ibu yang memang langsung ngatain gitu, ibu-ibu yang yang lawan arah. Jadi kan kami bertumpuk di sini, ada kereta-kereta, ada yang sebelah situ. Jadi ibu itu mau motong arah, dimaki gitu. Dari ibu yang salah ya? Iya. Kalau tempatnya kan lumayan sempit juga nih. Lumayan terkendala, cuman untuk sekarang karena produksinya masih belum terlalu besar, jadi masih bisa dihandle. Insya Allah untuk ke depan kalau produksinya udah makin besar, kita tambah ke belakang. Sebelumnya memang suka buat masak gitu, suka masak, suka buat kue. Jadi tawarin ke kawan-kawan lah dulunya. Terus kenapa pilihannya pisang? Karena pisang itu kayaknya lebih mudah didapat. Terus cara ngolahnya juga lebih mudah, tidak terlalu ribet. Itu sih bang, cuma oh pengen berpenghasilan sendiri. Ya walaupun anak tunggal, tapi tanggungan orang tua bukan cuma ke diri sendiri, karena ada tanggungan untuk sepupu-sepupu juga yang kuliah. Karena keluarga mama mungkin kurang mampu, jadi dibantu sama mama. Jadi ya udah, selama usaha ini juga alhamdulillah belum dikirim uang sama mama karena mama bilang cari aja sendiri kan udah bisa kerja. Ini glaze tiramisu. Yang ngeledekin sih sering bang, ya namanya juga anak tunggal kok jualan, anak PNS kok jualan. Malah dari keluarga kadang-kadang ngatain kenapa jualan gitu, apa nggak cukup kiriman dari orang tua gitu. Bukan nggak cukup sebetulnya, karena ya kiriman dari orang tua kan untuk adik-adik sepupu. Biasa diajakin lah sama kakak-kakak atau abang-abang atau om, tante gitu. Terus dibilang itu kalau udah kenal uang sambil kuliah pasti nggak selesai itu kuliahnya. Nggak apa, itu namanya juga motivasi. Apapun itu caciannya dijadikan motivasi aja. Bahkan dari kawan-kawan ada juga tuh yang bilang belum selesai skripsi ngapain usaha gitu, tapi ujung-ujungnya malah minta kerja di sini. Bahkan yang udah skripsian, udah wisuda, masih cari kerja. Kita alhamdulillah masih skripsian, udah bisa berpenghasilan sendiri walaupun belum terlalu banyak. Tambah topping oreo. Ingat ini juga bang dulu,
Kata-katanya Mario Teguh pas dulu masih kecil-kecil, masih belum masuk pesantren, itu katanya kalau idealnya mahasiswa itu menciptakan pekerjaan, bukan mencari kerja. Ya walaupun usaha kita itu mulai dari yang kecil. Salah satu alasan masuk teknik industri juga itu, ingin membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Ya mungkin dari skala kecil dulu, baru nanti ke industri yang lumayan besar. Harapan usaha ke depan semoga bisa makin berkembang usahanya, bisa punya cabang juga, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang rame. Terus semoga bisa dikirim ke luar kota juga, karena rame juga customer dari luar kota yang agak susah untuk yang minat, tapi susah untuk pengirimannya. Ongkirnya juga lumayan, jadi mungkin ke depan kita akan buat yang frozen juga.